Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Baik pemirsa dan juga hadirin sekalian, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Sudah banyak tadi cerita, walaupun belum semuanya dibagi oleh Coach Indra kepada kita semuanya. Nah, tadi Miss Mary juga sudah mendengarkan gitu bagaimana Coach Indra ini berproses. Betul. Nah, apa komentar Miss Mary apa yang sudah dilakukan oleh Coach Indra? Iya, ini sangat setuju sekali. Makanya di awal saya bilang bahwa sukses is a process ya, dan itu sudah ditunjukkan. Dan dalam prosesnya kita juga menjalaninya dengan kesungguhan, 100% dengan keikhlasan. Walaupun hasilnya mungkin belum sempurna, walaupun mungkin masih banyak kendala, tapi tetap dijalankan 100%. Apa yang kita berikan itu juga yang nantinya akan kita dapatkan ya. Nah, tapi justru satu hal yang saya juga ingin tanyakan mumpung ada Coach Indra ya. Coach Indra udah pasti orang yang sangat menghargai proses. Nah, tapi sebagai seorang coach kan seringkali kita harus mendidik anggota timnya. Di mana Coach Indra juga mendidiknya tim junior ya. Dari U16, 17, 19. Banyak orang bilang anak muda itu masih labil katanya. Galau. Gimana cara Coach Indra menanamkan dan menurunkan proses itu kepada mereka sehingga mereka juga terdisiplin dan mau menghargai proses itu, Coach? Iya, di samping mereka anak muda, ini kan saya membangun tim nasional yang negara kita yang begitu besar, kultur berbeda, ya bahasa berbeda, kebiasaan berbeda. Ya pertama saya tentu harus banyak tahu tentang mereka, informasi tentang mereka. Baik itu semua yang dibutuhkan oleh kepelatihan sepak bola, informasi kesehatan, informasi tentang karakteristik mereka, semua saya harus tahu persis. Supaya apa? Supaya saya bisa memperlakukan dia dengan pas gitu. Banyak contoh para pemain yang yang saya rekrut dan masuk ke dalam satu tim, dan pertama yang saya bilang ke mereka adalah di antara mereka itu nggak ada yang lebih penting, semuanya sama pentingnya. Kenapa ini penting? Karena saya ingin yang kita bangun ini adalah tim. Terus yang kedua saya harus memahami perbedaan. Mereka ada yang berasal dari Timur, Papua, dari Aceh. Dan mereka pasti memperlakukan juga berbeda. Contoh bahasa saya dengan anak-anak yang dari Medan, dengan anak-anak yang dari Sumatera Barat atau dari Jawa Timur tentu berbeda. Terus juga kita jangan juga keinginan anak-anak milenial yang berumur 17, 18, 19, 20 tahun. Ini kan banyak pengaruh lingkungan juga. Pengaruh sosial media juga, ya kan? Ini kan hal yang harus juga kita membuat mereka nyaman. Nyaman dalam arti kata kita tidak melarang itu bersosial media, karena kalau itu kita larang nggak mungkin. Itu yang namanya kita bikin rule, aturan-aturan, yang aturan-aturan itu saya sebagai pelatih sangat demokratis. Aturan itu kita buat bersama, tetapi setelah kita sepakati. Sebelum kita sepakati silakan berdiskusi, tetapi setelah disepakati harus dihormati dan tidak boleh melanggar, dan itu berlaku untuk siapapun. Baik, luar biasa. Bagaimana cara mendisiplinkannya? Kan kadang-kadang tuh kalau saya bayangin sebagai seorang coach, wah harus disiplin. Gimana cara mendisiplinkan mereka? Ya, komitmen dan contoh. Ya, komitmennya ya kita ini sudah ada aturan, tidak boleh melanggar. Saya melarang dia keluar malam, saya tidak boleh keluar malam. Kalau kita bisa dia percaya, apapun yang akan kita lakukan kepada mereka, ya akan lebih gampang. Memotivasi akan lebih gampang, mengatur akan lebih gampang, dan ide-ide kita, informasi-informasi dari kita itu lebih gampang mereka terima. Oke, baik. Nah, Coach, dari sekian banyak ini tentunya kan Coach kita hanya melihat sebuah keberhasilan ya rasanya. Nah, menurut Coach sendiri apakah Coach sebagai pelatih timnas Indonesia ini pernah merasa gagal apa tidak? Oh banyak ya, jadi saya pernah berhasil tapi dipecat gitu. Pernah gagal dipecat, tapi untuk saya itu semua hal yang tidak perlu saya keluh kesahkan keluar. Akan jadi introspeksi diri, ya bisa saya yang salah
atau yang memecat yang salah gitu. Jadi ada dua hal yang itu akan menjadi evaluasi diri saya dan tidak akan membuat saya patah semangat, tidak akan saya berubah komitmen, tidak akan saya tahu apa yang saya tuju. Saya akan selalu konsen dengan passion yang saya punya. Oke. Pertama, dalam sebuah proses itu pasti termasuk juga kesalahan ya. Jadi in every process there's always mistake inside. Selalu ada kesalahan di dalam prosesnya. Nah tapi orang-orang yang luar biasa, orang yang punya kedewasaan, mereka nggak melihat itu sebagai sebuah kesalahan, tapi mereka melihat itu sebagai sebuah pembelajaran. Dan bahkan satu hal yang saya sangat kagumi dari yang dikatakan oleh Coach Indra tadi, sama sekali tidak menyalahkan. Mungkin ada hal yang jauh lebih baik yang memang sudah direncanakan yang akhirnya sekarang bisa Coach Indra dapatkan. Benar sekali. Jadi dibutuhkan kedewasaan untuk bisa menghargai prosesnya. Oke, baik. Oke? Oke. Baik. Coach Indra, di sini banyak hadirin yang mendengarkan, tapi sayangnya mungkin pemirsa yang di rumah tidak bisa bertanya langsung. Mungkin bisa diwakilkan oleh hadirin yang ada di sini. Jadi mohon izin, mungkin ada teman-teman di sini yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Wow. Baik, Mas, yang paling depan silakan. Selamat malam, nama saya Muhammad Rafli dari salah satu universitas di Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Coach Indra. Pertanyaannya, bagaimana proses untuk menjadi pesepak bola yang sukses? Misalnya seperti di Indonesia itu, seperti Egy Maulana yang bermain di Eropa. Tetapi orang tua kita itu sangat tidak mendukung. Harus di bidang lain, tidak boleh di sepak bola, titik. Itu seperti apa, Coach? Oke, baik. Ini bukan curahan hati ya kayaknya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Silakan, Iya, Coach. itu cita-cita kamu bukan pengen jadi pemain sepak bola? Iya. Oh iya, waduh. oke. Berarti pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kali ini. Iya. Ya, ini mungkin dalam kesempatan ini kita juga menghimbau ya pada orang tua, jangan pernah melawan takdir ya. Jadi kalau memang Tuhan bilang ada anak yang ditakdirkan jadi dokter, jadi pesepak bola, jadi pelukis, jadi macam-macam lah profesi, harusnya orang tua dukung. Ya, harus orang tua dukung. Harus disupport 100%. Karena sekarang mungkin orang tua pada belum tahu ya gaji pemain sepak bola gitu. Kalau dulu mungkin di zaman coach masih dihargailah paling ya uang transport 1.000 perak, terus kerja di kantor kasih telur, kacang hijau, ya kan. Tapi sekarang ya seperti yang dia sampaikan tadi ya, contoh kecil Egy ya, salah satu aja Egy dan banyak pemain lain di Indonesia dan saya pikir gajinya jauh lebih besar dari profesi lain. Berapa, Coach? Biar kita semua tahu. Ya saya enggak boleh sebutin dong. Ya, kurang Tapi lebihnya. di atas rata-rata ya. Pokoknya di atas gaji dokter, 3 dokter lah gitu. Wow. Jadi ratusan juta pasti ya. Bahkan mungkin lebih. Kalau kayak Cristiano Ronaldo kan bahkan. Berarti apresiasi yang diberikan untuk atlet-atlet kita juga sudah cukup baik ya. Iya, jadi misalnya dia takdir nih main sepak bola, terus ya karena tidak yakinnya dengan profesi sepak bola, orang tua disuruhlah jadi dokter. Padahal dia itu takdir Tuhannya setelah diidentifikasi juga memang berbakat di sepak bola, disuruh jadi dokter. Malpraktek tuh jadinya. Ya kan? Karena passionnya bukan di situ. Betul. Jadi kalau memang bakat sepak bola, ya hayo sepak bola. Jadi kan pelajaran pokoknya sepak bola, agama, bahasa, yang lain-lain itu ekstrakurikuler aja. Gitu. Baik. Ya, jadi kurang lebih kalau yang saya tangkap adalah memang satu tujuan itu perlu ada dukungan. Ya, Seperti Coach sendiri, ternyata butuh dukungan dari pihak keluarga, anak ataupun istri sendiri ya. Oke, nanti tolong bilang sama orang tuanya, coba didukung ya, keinginannya apa. Oke, baik. Orang tuanya pasti nonton nih Betul ya. sekali. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Coach Indra yang sudah menjawab. Mungkin masih ada lagi? Atau perempuan mungkin? Perempuan yang ingin bertanya, silakan. Angkat tangannya. Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, saya Uci dari seorang ibu rumah tangga dan bekerja swasta. Sekarang saya ingin menanyakan kepada Miss Mary, bagaimana sih kiat-kiatnya supaya menjadi maju gitu? Dan bagaimana apakah kendala-kendala yang ada itu bagaimana mengendalikannya? Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih banyak untuk Terima pertanyaannya. kasih. Oke, ini satu hal yang sangat umum ya. Sekarang saya pengen tanya dulu kepada semuanya.
Siapa dari kalian yang ingin banget pengen sukses? Semua, oke. Nah, dan kita tahu untuk bisa sukses ada yang namanya proses, di mana prosesnya itu kita harus berusaha. Sekarang saya tanya lagi, siapa di sini yang siap untuk memberikan sepenuhnya dan berusaha? Nah, semuanya bilang begitu. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, usaha di saat kapan nih? Kalau usaha di saat muda, semua orang juga bisa. Ya. Kalau kalian hanya mau usaha, wah pokoknya begitu usaha berhasil, semua orang juga bisa. Nah, tapi yang membedakan seorang pemenang dengan seorang yang biasa-biasa adalah dia mau berusaha bahkan di saat susah sekalipun. Di saat ada penolakan, di saat ada kendala, di saat ada tantangan, di saat nggak dibayar sekalipun, dia tetap mau berusaha. Itulah yang membedakan. Dan hari ini saya ingin bilang kepada Anda, oke? Kalau Anda hanya mau berusaha di saat muda, maka hidup Anda akan susah. Percaya. Kalau Anda hanya mau mengerjakan hal-hal yang mudah saja, maka hidup Anda akan susah. Tapi kalau Anda mau tetap berusaha, tetap berproses, tetap berjalan, sesulit apapun keadaannya, disitulah Anda akan tumbuh menjadi lebih dewasa, lebih tangguh, dan disitulah Anda akan mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi ingat pesan saya malam ini untuk Anda, kita lihat quotes berikut. Ya, kalau Anda hanya mau berusaha di saat mudah, maka hidup Anda akan susah. Maka dari itu hargai prosesnya, terus berjalan sampai berhasil. Oke? Baik. Apa yang disampaikan oleh Miss Mary tadi bisa tercermin dari apa yang sudah dijalani oleh Coach Indra tentunya. Ya, tentunya masih banyak lagi yang akan kita dapatkan dari Miss Mary dan juga Coach Indra. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Coach Indra selalu bilang bahwa di hidup itu kita harus terbentur, baru terbentuk. Ya. Harus terbentur berkali-kali, baru akhirnya terbentuk. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.